Tanya kepada Presiden Jokowi adalah untuk mengingatkan bahwa beliau sudah presiden. Buat apa kemudian anak-anaknya harus menjadi wali kota, dan itu mengandung suatu risiko-risiko politik, mengingat presiden juga berhadapan dengan begitu banyak pihak-pihak yang selalu mencoba berhadapan dengan Bapak Presiden. Tetapi beberapa saat kemudian saya menerima salah seorang menteri, dan beliau mengatakan kepada saya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting, misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik. Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK. Berbagai revisi-revisi itu, karena ini adalah perintah dari Presiden, maka ya saya sarankan untuk bertemu dengan seluruh jajaran fraksi di DPR RI dan coba menggalang atas perintah dari Presiden. Nah, saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Maka sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan pilkada serentak, di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Maka ketika terpilih menjadi wali kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lama banget nih Bang, nggak jumpa Bang. Ya oke. Kemarin pasti Abah ini sibuk lihat berita-berita yang lagi hot nih Bang. Iya, pastinya begitulah. Hot banget nih Bang Indonesia Bang. Ini Pak Hasto Kristianto lagi membongkar Bang. Kemarin saya juga udah lihat video panjangnya Bang. Katanya Pak Jokowi itu membayar sekitar 3 juta US dollar Bang. Angka yang fantastis Bang, untuk merevisi Undang-Undang KPK yang tujuannya adalah ya tentunya untuk melindungi anaknya dan juga menantunya Pak, yang saat itu menjadi wali kota dan juga ya intinya menjabat sebagai pemimpin Pak, pemimpin sebuah daerah, Mas Bobi dan juga Mas Gibran. Menurut Abah gimana nih Pak, KPK itu dilemahkan Pak, ini gimana Pak? Oke, jadi intinya kan Jokowi ya, sebagai presiden menyiapkan perubahan undang-undang untuk setidaknya menurut Pak Hasto Kristianto yang saya dengar itu adalah untuk melindungi anaknya dan menantunya, yaitu anaknya Kaisang dan menantunya Bobi Nasution. Dan yang kedua, ada uang 3 juta US dollar disiapkan untuk merubah undang-undang tersebut. Jadi begini, kamu kalau melihat itu, pertama itu, apakah ini merupakan testimoni gitu, dan apakah ini harus disikapi oleh aparat penegak hukum? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ini dilakukan setelah posisinya Pak Hasto Kristianto di penjara? Jadi gini, saya balik dulu ya. Kamu ingat kan peristiwa Pak Luhut Binsar Panjaitan ngomong bansos bocor hampir 50% dari 500 triliun, ya kan? Nggih, Pak. Nah, itu kan 250 triliun lebih kurang lah ya, bocor ya. Tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak tepat sasaran kasaran gitu. Nah, yang kedua sekarang ini Pak Hasto Kristianto menyampaikan ini tembakan pertama, kemungkinan tembakan pertama dari yang sudah dititipkan kepada Ibu Koni Rahakundi ya.
Ibu Koni Bakti Rahakundi. Jadi gini, yang saya sesalkan dan patut saya pertanyakan, yang pertama, dengan tidak bermaksud saya mengatakan bahwa itu salah, tidak. Tapi sebagai seorang pejabat, kalaulah mengetahui ada tindak korupsi, maka seharusnya Pak Luhut Binsar Panjaitan, ya kan, itu ketika mengetahui kebocoran, ada kewajiban Pak Luhut Binsar Panjaitan untuk segera melaporkan. Bukan hanya menyampaikan, tapi melaporkan. Begitu juga dengan Pak Hasto Kristianto. Ketika itu dulu didengarkan, dan sebagai sekjen tentulah mengetahui, maka seharusnya kita ngomong seharusnya, Pak Hasto Kristianto segera melaporkan kepada aparat penegak hukum, karena ini gratifikasi, ini penyuapan 3 juta US dollar. Itu jelas kalau itu ada benar terjadi, maka itu adalah bagian daripada gratifikasi, penyuapan untuk merubah undang-undang KPK, untuk melepaskan undang-undang KPK. Nah, ini contoh yang tidak bagus dari saudara Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Yang kedua, ini juga contoh yang tidak bagus dari Pak Hasto Kristianto. Saya biasa manggil Mas Hasto Kristianto dalam hal untuk kewajiban sebagai aparatur negara, sebagai orang yang memegang kendali negara, salah satu kendali negara, yaitu sebagai sekjen parpol, tentulah dia juga ikut mengendalikan kondisi negara. Terlepas daripada Mas Hasto Kristianto atau Pak Hasto Kristianto ini punya masalah, harusnya dia memberi contoh, segera melaporkan. Nah, ini contoh yang tidak bagus dan patut diduga ini bukan bagian daripada kalaulah benar terjadi, maka keduanya berusaha melindungi. Yang kedua, ini bagian daripada sepertinya memang ditahan oleh keduanya, kemungkinan besar memang untuk bargaining, untuk penyanderaan. Dan ini sama persis yang dilakukan oleh Jokowi. Sebagai presiden, dia mengetahui siapa-siapa yang bermasalah. Harusnya Presiden Jokowi itu bukannya mendiamkan. Kalau Presiden Jokowi, maaf saja, benar-benar ingin memberantas korupsi, dia harusnya sebagai presiden segera menindaklanjuti, memberikan tahukan kepada KPK untuk ditindaklanjuti adanya tindakan-tindakan perbuatan melawan hukum, yaitu korupsi. Karena terus terang Indonesia ini rusak sampai ada kata-kata mau bikin SIM bayar polisi, mau masuk penjara bayar polisi, keluar penjara bayar polisi. Karena memang korupsi ini khususnya di ranah penegakan hukum, aparat penegak hukum ini sudah bukan rahasia lagi. Kata-kata bahwa kalau kita berperkara, kita kehilangan kambing, nanti kalau kita lapor polisi, kita akan hilang sapi. Ini sudah bukan rahasia umum. Maka ya, apa yang dinyanyikan oleh grup Sukatani itu, grup band Sukatani itu benar adanya. Dan saya sebagai praktisi sangat merasakan. Memang terus terang polisi saat ini benar-benar banyak lagi adegan rekayasa. Kita tahu sendiri seperti KM50 itu, yang pembunuhan, yang melanggar HAM, jelas itu pembunuhan yang begitu jelas, dan insya Allah buktinya sangat jelas, sampai sekarang tidak terungkap. Dan itu terjadi di era Jokowi. Dan kemarin ada, entah benar atau tidak, bahwa pembunuhan di KM50 itu atas perintah Jokowi. Saya nggak tahu tuh, tapi harusnya itu. Yang ketiga, aparat penegak hukum harusnya segera memanggil, berhubungan dengan pernyataan Luhut Binsar Panjaitan, Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan,
Ini adalah tentara ini. Ya, mohon maaf saja, tapi menurut saya tidak ada jiwa korsa, jiwa seorang patriot. Karena tidak melaporkan itu jelas itu jiwanya Pak Luhut itu jiwa pecundang, jiwa apa ya, ya benar-benar jiwa pengkhianat lah kalau saya bilang. Kalau ada korupsi lantas sampai 250 triliun, 50% dari anggaran tidak ya Pak Luhut tidak melaporkan, ini jiwanya jiwa seorang pengkhianat, jiwa seorang pecundang. Maka kepada aparat penegak hukum harusnya, terlepas itu nanti benar adanya atau tidak, tapi ini yang berbicara adalah orang-orang penting di negeri ini. Luhut Binsar Panjaitan adalah pemegang kendali dan salah satu orang yang mohon maaf di era Jokowi ini dia seorang yang memiliki peran vital, menteri semua menteri semua departemen itu ya, orang yang menteri yang paling banyak kerja katanya, itu nggak tahu yang dikerjakan apa ya, tapi yang jelas aparat penegak hukum harus segera memanggil yang namanya Luhut Binsar Panjaitan. Kita berbicara masalah kesaksian dari Pak Hasto Kristianto atau Mas Hasto Kristianto. Saya manggil Mas karena saya pernah bertemu dengan beliau. Yang kedua juga segera memanggil Hasto Kristianto. Mas Hasto Kristianto segera diklarifikasi untuk siapa-siapa disebutkan, karena 3 juta US dollar itu kemungkinan besar ada. Kenapa? Nyatanya fakta yang terjadi adalah pelemahan KPK, revisi undang-undang KPK digedok. Walaupun rakyat sudah berteriak-teriak, walaupun orang pandai-pandai di negeri ini, orang-orang kritis, saya bilang kritis loh, bukan orang-orang jongos ya, orang-orang bukan jongosnya Jokowi yang disebut oleh mereka jongos-jongosnya Jokowi atau basar-basarnya Jokowi, orang-orang yang benar independen, orang-orang yang benar perhatian pada negara kesatuan Republik ini sudah teriak-teriak, tapi tetap saja digedok. Dan sungguh saat itu saya melihat DPR kita itu tidak lebih daripada para pecundang. Tapi apa lacur, ternyata fakta juga terjadi ya, kita tahu sendiri CSR-nya Bank Indonesia itu ternyata juga lari kepada DPR untuk biaya kampanye, kabar yang saya dapatkan. Nah ini harus segera ditindaklanjuti, tidak boleh tidak. Jangan karena Jokowi, jangan karena mantan presiden, jangan karena Luhut Binsar Panjaitan itu adalah seorang yang jenderal dan masih memiliki pengaruh. Tidak, semua sama di depan hukum. Jadi kalau saya jawab ya saat ini, kamu saya jawab, saya jelaskan bahwa menurut saya Pak Luhut, Pak Hasto itu harusnya dulu ketika mereka mengetahui sebagai aparatur atau pemegang kekuasaan di negeri ini, harusnya segera menindaklanjuti untuk memberikan contoh yang baik kepada kepada rakyat Indonesia untuk berani menyampaikan kalau ada korupsi. Yang kedua, yaitu tadi penegak hukum apapun yang dikatakan oleh keduanya, khususnya dalam hubungannya dengan penegakan pemberantasan korupsi, penegakan umum atas tindak pidana korupsi, ya kita tahu sendiri negara kita rusak, hancur saat ini karena korupsi. Sekali lagi, korupsi, sampai ada kata-kata, sampai ada nyanyian-nyanyian, mau membuat SIM, bayar polisi, mau masuk penjara, bayar polisi, keluar penjara, bayar polisi. Itu karena mungkin kalau secara yang diambil contoh hanya satu, kalau menurut saya adalah polisi, tapi saya bisa menafsirkan, insya Allah penafsiran saya, yaitulah penegak hukum kita rusak dan negara kita rusak karena adanya penegak hukum yang rusak. Jadi
untuk mengembalikan marah penegak hukum, maka apa yang dikatakan oleh Luhut Binsar Panjaitan dan Mas berhubungan dengan 50 kebocoran 50% dari bansos yang lebih kurang 5% dari 500 triliun, maka polisi, jaksa maupun KPK dari mereka harus segera menindaklanjuti. Yang kedua, nyanyian daripada Mas Hasto Kristianto, adanya 3, saya terus terang tertariknya ada 3 juta US dollar dipersiapkan untuk merubah undang-undang KPK itu harus segera ditindaklanjuti, karena aparat penegak hukum yang mampu untuk masuk ke dalam kita tidak, kita hanya memberikan informasi. Kalau tidak, berarti aparat kita memang aparat-aparat yang keparat. Aparat-aparat negara kesatuan Republik Indonesia benar-benar aparat-aparat yang keparat. Kesaksian seorang petinggi negara, maksud saya orang yang penting di negeri ini tidak diperhatikan, apalagi kesaksian daripada rakyat. Itu yang bisa saya sampaikan. Paham kira-kira? Paham, Pak. Nah, oke. Kita tunggu aksi polisi, jaksa, dan KPK, aksi dari mereka. Oke? Oke, Pak. Tidak ada tidak, tetap kita harus tegakkan hukum dan berantas korupsi, bukan hanya omon-omon. Oke, gitu ya? Siap, Pak. Jangan omon-omon aja. Ya gitu ya. Itu pesan dari Pak Prabowo. Visa bilhaq wastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titip saya sekali lagi, Free Palestina, peduli Palestina ya, peduli Palestina, dan kita sisihkan rezeki kita untuk rakyat Palestina kembali hidup seperti kita. Oke, begitu ya. Oke, Pak. Salam cinta damai, salam cinta Palestina.